Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Agustina dengan NIM 1815401020 dari jurusan D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kehamilan ektopik terganggu atau KET. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian, etiologi, tanda dan gejala, diagnosa dan komplikasi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari kehamilan ektopik terganggu. Kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan implantasi terjadi di luar rongga uterus. Sebagian besar wanita yang mengalami kehamilan ini berusia antara 20 sampai 40 tahun dengan rata-rata umur 30 tahun. Istilah kehamilan ektopik lebih tepat daripada istilah ekstrauterin yang sekarang masih juga dipakai. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis kehamilan ektopik yang berimplantasi dalam uterus, tetapi tidak pada tempat yang normal. Kehamilan ektopik terganggu ialah kehamilan yang mengalami abortus atau ruptur apabila masa kehamilan berkembang melebihi kapasitas ruang implantasi, misalnya di tuba. Kehamilan ektopik terganggu terjadi apabila telur yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium cavum uteri. Kehamilan ekstrauterin tidak sinonim dengan kehamilan ektopik terganggu, karena kehamilan pada pars interstialis, tuba dan kanalis cervicalis masih termasuk dalam uterus, tetapi jelas bersifat ektopik. Apabila pada kehamilan ektopik terjadi abortus atau pecah, dalam hal ini dapat berbahaya bagi wanita hamil, karena kehamilan ini disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab dari KET. Yang pertama yaitu faktor dalam lumen tuba. Endosalpingitis dapat menyebabkan perlekatan endosalping sehingga lumen tuba menyempit atau membentuk kantung buntu. Yang kedua, hipoplasi uteri, lumen tuba sempit dan berkeluk-keluk sehingga hal ini sering disertai gangguan fungsi silia endosalping. Yang ketiga, operasi plastik dan sterilisasi yang tidak sempurna dapat menjadi sebab lumen tuba menyempit. Yang kedua yaitu faktor pada dinding tuba. Yang pertama, endometriosis tuba atau tuba tertekuk dapat memudahkan implantasi telur yang dibuahi dalam tuba. Yang kedua, divertical tuba congenital atau ostium accessorius tuba dapat menahan telur yang dibuahi di tempat itu. Yang ketiga yaitu faktor luar dinding tuba. Yang pertama, perlekatan peritubal dengan distorsi atau lekukan tuba dapat menghambat perjalanan telur. Yang kedua, tumor yang menekan dinding tuba dapat menyebabkan penyempitan lumen tuba. Selanjutnya yaitu faktor lain. Faktor lain ini dapat meliputi migrasi luar ovum, yaitu perjalanan dari ovarium kanan ke tuba kiri atau sebaliknya, dapat memperpanjang perjalanan telur yang dibuahi ke uterus. Yang kedua, fertilisasi in vitro atau perbuahan sel telur dalam kondisi laboratorium. Sel telur yang sudah dibuahi itu kemudian ditempatkan di dalam rahim wanita. Yang ketiga, adanya bekas radang pada tuba. Yang keempat, kelainan bawaan tuba. Selanjutnya, gangguan fisiologik tuba karena pengaruh hormonal. Selanjutnya, operasi plastik atau riwayat pembedahan pada tuba. Ada abortus buatan, riwayat kehamilan ektopik yang lalu, infeksi pasca abortus, epandisitis, infeksi pelvik, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD. Selanjutnya yaitu ada tanda dan gejala. Yang pertama ada amenore. Amenore adalah terlambatnya datang bulan. Keluhan yang sering disampaikan ialah haid yang terlambat untuk beberapa waktu atau terjadi gangguan siklus haid. Yang kedua, akan terasa mual, pusing, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat nyeri mendadak disertai rasa nyeri di daerah bahu dan seluruh abdomen atau perut. Yang keempat, adanya perdarahan melalui vaginal. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa kehamilan ektopik terganggu pada jenis mendadak atau akut biasanya tidak sulit. Keluhan yang sering disampaikan ialah ketika haid terlambat untuk beberapa waktu atau terjadi gangguan siklus haid disertai nyeri perut di bagian bawah dan panesmus.
dapat terjadi perdarahan pervaginam. Yang menonjol ialah penderita tampak kesakitan atau pucat, dan pada pemeriksaan ditemukan tanda-tanda syok serta perdarahan dalam rongga perut. Kesulitan diagnosis biasanya terjadi pada kehamilan ektopik terganggu jenis apitik atau menahun. Keterlambatan haid tidak jelas, tanda dan gejala kehamilan muda tidak jelas. Demikian pula nyeri perut tidak nyata dan sering penderita tampak tidak terlalu pucat. Hal ini dapat terjadi apabila perdarahan pada kehamilan ektopik terganggu, mengganggu, berlangsung lambat. Dalam keadaan demikian, alat bantu diagnostik amat diperlukan untuk memastikan diagnosis. Selanjutnya yaitu, walaupun diagnosanya agak sulit dilakukan, namun beberapa cara ditegakkan antara lain ada 4, yaitu anamnesa. Yang pertama, pada pemeriksaan diagnosis kehamilan ektopik terganggu, pada jenis mendadak biasanya tidak sulit. Keluhan yang sering ditampakkan ialah haid yang terlambat untuk beberapa waktu, atau terjadi gangguan haid disertai nyeri perut bagian bawah dan tenesmus. Yang kedua, dapat terjadi perdarahan pervaginam. Ketiga, gejala subjektif kehamilan lainnya seperti mual, pusing, pucat, dan nampak kesakitan. Yang keempat, adanya nyeri perut, lokal maupun menyeluruh, bisa sampai pingsan atau nyeri bahu. Yang kelima, perdarahan pervaginam. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik, kita dapat menemukan tanda-tanda syok hipovolemik. Yang pertama, adanya hipotensi, adanya takikardi, pucat, anemis, ekstremitas dingin. Yang kedua, didapatkan nyeri abdomen berupa perut tegang, nyeri tekan, dan nyeri lepas abdomen. Selanjutnya, pada pemeriksaan ginekologis, perdarahan dalam rongga perut tanda syok dapat ditemukan. Tanda kehamilan muda mungkin ditemukan yang pertama yaitu adanya nyeri goyang pada serviks atau pergerakan serviks menyebabkan rasa nyeri. Yang kedua, korpus uteri sedikit membesar dan lunak, nyeri pada perabaan. Yang ketiga, kanan atau kiri uterus terdapat rasa nyeri pada perabaan dan dapat rasa tumor. Yang keempat, kafum Douglas bisa menonjol karena berisi cairan darah nyeri tekan. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang, laboratorium Hb leukosit urin positif, hemoglobin menurun setelah 24 jam dan jumlah sel darah merah dapat meningkat. Pemeriksaan hemoglobin dan jumlah sel darah merah berguna dalam menegakkan diagnosis kehamilan ektopik terganggu, terutama ada tanda perdarahan dalam rongga perut, bahwa kadar Hb pada pasien semakin menurun karena perdarahan yang terus-menerus terjadi dalam rongga perut. Yang kedua yaitu pada pemeriksaan USG. Pemeriksaan ini berguna dalam diagnostik kehamilan ektopik terganggu. Diagnosis pastinya ialah apabila ditemukan kantong gestasi di luar uterus yang di dalamnya tampak denyut jantung janin dan dapat dinilai kafum uteri kosong atau berisi. Tidak ada kantung kehamilan dalam kafum uteri, adanya kantung kehamilan di luar kafum uteri, adanya massa kompleks di rongga panggul. Yang ketiga ada pemeriksaan kuldosintesis. Kuldosintesis adalah suatu cara pemeriksaan untuk mengetahui apakah dalam kafum Douglas ada darah. Cara ini amat berguna dalam membantu diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Yang terakhir yaitu laparoskopi. Pemeriksaan laparoskopi digunakan sebagai alat bantu diagnostik terakhir untuk kehamilan ektopik terganggu. Pada pemeriksaan ini dapat dilihat dengan mata sendiri perubahan-perubahan pada tuba dan darah yang terkumpul dalam rongga perut, terutama pada kehamilan ektopik yang sudah terjadi ruptur pada tuba. Yang terakhir yaitu komplikasi dari kehamilan ektopik terganggu atau KET. Komplikasi yang dapat terjadi yaitu pertama, pada pengobatan konservatif, yaitu bila kehamilan ektopik terganggu telah lama berlangsung, sekitar 4-6 minggu, terjadi perdarahan ulang, ini merupakan indikasi operasi. Yang kedua, terjadinya infeksi. Yang ketiga, sterilitas. Yang keempat, pecahnya tuba falopi. Yang terakhir, komplikasi juga tergantung dari lokasi tumbuh berkembangnya embrio tersebut.
Baik, itu dia penjelasan sedikit mengenai kehamilan ektopik terganggu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.